Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas limpah rahmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk tetap bisa mengikuti kegiatan kegiatan perkuliahan online, pembahasan tentang kurva normal dan kegunaannya. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Untuk pembahasan kali ini ya, kita akan membahas tentang kurva normal dan kegunaannya. Baiklah, biar lebih jelas kita masuk ke materi. Apa yang dimaksud dengan kurva normal? Kurva normal itu adalah kurva simetris ya. Kita tahu di sini gambarnya seperti pembelajaran minggu kemarin, perkuliahan minggu kemarin, ada kurva simetris. Ya, ini yang dimaksud dengan kurva normal. Kiri dan kanannya sama ya. Jadi kita pada pembahasan distribusi Gauss atau Z ya, zero ya. Silakan Anda bisa pahami sendiri ciri-cirinya. Yang penting di sini yang jelas ya. Yang dimaksud dengan kurva normal di situ adalah kurva simetris. Ya. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke bagian materi ya. Pada bagian ini kita akan membahas bagaimana cara mencari nilai dari kurva normal atau zero ya. Yang bagian kiri itu negatif, yang bagian kanan itu positif ya. Yang pertama, cara membaca atau menggunakan daftar distribusi normal baku, yaitu hitunglah nilai Z hingga 2 desimal. Jadi maksudnya seperti 0,23, 1,35, 0,62. Maka yang diambil di situ yang pertama ada dua ya, ada dua angka 0,2 atau 1,3 atau 0,6. Nah, ini kita tentukan. Ini yang pertama ini ya. Misalkan kita menentukan 0,62 ya. 0,62 yang ini, maka kita ambil 0,6 baru setelah itu 2 ya. 0,6 yang ini. Setelah itu tarik ya. Lurus dengan 2. Jadi 2 kita cari, setelah itu lurus ya. Ini yang kita lingkari ini adalah nilai dari 0,62. 0,62 sama dengan 0,2324. Untuk selanjutnya kita masuk ke contoh soal ya. Misalkan di sini ada contoh soal, tentukan nilai Z pada yang satu antara Z0 dan Z1,75. Antara Z1,56 dan Z2,70. Antara Z negatif 1,34 dan Z1,62. Antara Z0,2, antara Z minus 2,71 dan Z minus 1,07. Yang kelima, Z kurang dari sama dengan 0,32 dan Z lebih dari sama dengan 0,73. Gimana cara menyelesaikannya? Ya, yang pertama, antara Z0 dan Z1,75 kita tentukan. Z0 itu kan di tengah ya. Z0 ini ada di tengah, ini pas di tengah. Dan Z1,75. Nah, ini Z1,75. Maka yang kita arsir atau luasnya yang kita cari ya ini. Antara 0 sampai dengan 1,75. Kita cari pakai tabel ya. Gimana cara mencarinya? Kita masuk ke tabel ini. Ya, tadi Z0 sudah kita tidak usah kita cari karena di sini memang 0. Yang kita cari Z1,75, buka tabelnya 1,7 ya. 1,7 yang mana yang ini? Yang 5 yang mana? Kita tarik lurus sampai dengan 5. Lah ini ya. Kita ketahui ya, ini ya. 0,4599 ini adalah nilai dari 1,75 ya. Ini 0,4599 ini nilai dari ini. Jadi luasnya ini sama dengan kita cari pakai tabel ya. Seperti yang tadi kita cari pakai tabel. Untuk yang kedua, gimana cara menyelesaikan yang kedua? Z1,56 dan Z2,70. Berarti 1,56 berarti ada di posisi positif ya di sini. Dan 2,70 kan di atasnya 1,56. Perkiraannya di sini ya. Berarti yang diarsir ini yang dicari. Kita ketahui bahwa luas yang diarsir di sini, luas separuh kurva ini adalah 0,5, separuh yang ke kiri juga 0,5. Nah, kita ketahui dulu kita cari dulu 1,56 itu berapa dan 2,70 berapa. Kita cari pakai tabel yang ini ya. 1,56 ya.
Kita tarik 1,56. Nah, ini. Setelah itu 2,70 di bawah ya. 2,70 berarti 2,70 ini. Nah, kita masukkan di sini. Setelah itu karena luasnya ada di sebelah ini ya. Jadi kita cari yang kita hitung yang lebih besar itu dikurangi yang lebih kecil. Jadi kita Z 1,56 itu sama dengan ini, Z 2,70 itu sama dengan ini, maka nilai yang paling besar itu dikurangi yang paling kecil karena luasnya ada di sini. Jadi luasnya yang diarsir di sini 0,0559. Untuk soal yang ketiga gimana caranya? Soal yang ketiga minus 1 Z minus 1,35 berarti ada posisi kiri karena di sini posisinya adalah negatif ya. Dan di sini posisi di kanan karena di sini positif 1,62. Caranya gimana? Yang pertama kita lihat dulu cari pakai tabel 1,34 ya, 1,34. 1,3 ini 4-nya yang mana? Nah, ini sudah lurus ya. Jadi antara Anda menentukan minus dan positif jangan Anda mempermasalahkan ya. Di sini minus 2,71 atau minus 1,34 jangan Anda mempermasalahkan minus. Cuma kalau masalah minus berarti ada di sebelah kiri, kalau di sini positif berarti ada di sebelah kanan. Dan nilainya itu sama, antara minus positif itu sama. Jadi kita lihat tabel, kita pakai yang positif. Ya, nilainya sama. Cuma posisinya yang ini ada di sebelah kiri, yaitu 0,409 ya. 0,409 Z 1,62 kita cari pakai tabel juga didapat data ini. Ternyata ya, setelah kita ketahui antara ini kiri dan kanan ini ya, tapi di sini dijumlahkan. Ini positif sebenarnya. Ini tulisannya positif. 0,4099 ditambah 0,4474. Jadi luas yang kanan ini ditambah luas yang kiri. Ini dijumlah ya, bukan dikurangi. Nanti saya perbaiki di tulisannya ya ini ya. Jadi di sini bukan dikurangi tapi dijumlahkan karena luas yang di kanan dengan yang di kiri, ini luas yang di kanan ditambah dengan luas yang di kiri. Maka hasilnya luas secara keseluruhan yaitu 0,8573. Ini dijumlahkan. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Nah, kalau sama-sama ada di kiri ya, ini sama-sama ada di negatif. Kita gambarkan kurvanya seperti ini, perkiraannya seperti ini ya. Sama-sama di kiri atau sama-sama di kanan. Kalau sama-sama di kanan itu dikurangi, jadi yang nilai yang lebih besar itu dikurangi yang lebih kecil, atau kalau sama-sama di kiri, nilai yang lebih besar dikurangi nilai yang lebih kecil. Contohnya seperti ini. Kita tentukan dulu pakai tabel ya, 0,271 minus 2,71 dan Z minus 1,07. Perkiraan gambarnya seperti ini. Maka kita cari pakai tabel ya. 0 ya 02 minus 2,71 sama dengan 0,4966. Ini cari pakai tabel seperti tadi caranya ya. 0 minus 1 minus 1,07 sama dengan 03577. Kita cari pakai tabel yang ini. Nah, setelah itu karena di sini sama-sama posisi kiri, maka yang lebih besar itu dikurangi yang lebih kecil. Nilai yang lebih besar dikurangi yang lebih kecil. Tapi kalau misalkan sama-sama di kanan, sama caranya. Yaitu yang lebih besar dikurangi dengan yang lebih kecil. Tapi kalau kanan dengan kiri sama-sama ada isinya, seperti yang di nomor 3 di sini, maka dijumlahkan. Gitu ya. Terus yang kelima, bagaimana kalau misalkan kurang dari? Nah, kita lihat perkiraan 1,56 lah di sini. Berarti ada di posisi positif. Ya. Kita ketahui tadi, kita jelaskan bahwa luas separuh ini 0,5 dan separuh ini secara keseluruhan itu 0,5 separuhnya ya, 0,5. Maka yang jelas kalau dari 0 ke kiri ini sudah 0,5. Nah, setelah itu kita cari yang ini 1,56 itu berapa? Cari pakai tabel. Caranya sama seperti tadi ya. Nilainya ini, maka di sini ada dua ruas ya, ruas kiri dan ruas kanan. Maka ruas kiri ini 0,5. Nah, 0,5 dijumlahkan dengan luas yang ruas kanan ya. Berapa yang kanan? 0,125 dijumlahkan maka 0,6255.
Perhatikan yang nomor 6, yaitu 0 lebih dari 0,73. Perkiraan 0,73 di sini. Bisa agak kiri, ini tidak masalah sebenarnya. Yang penting ada di posisi di kanan, karena di sini posisinya positif ya. Lebih dari 0,73 berarti yang diarsir di sini ya. Kita gambar ya, yang diarsir ini yang ke sebelah kanan. Kita ketahui bahwa secara keseluruhan kiri dan kanan ini satu. Kiri ini luasnya 0,5, yang kanan ini luasnya 0,5. Kita lihat pakai tabel 0,73 itu berapa nilainya ya, sama dengan ini kita pakai tabel ya 0,2673, karena di sini di posisi kanan dan kita ketahui luas posisi kanan ini 0,5, maka setelah itu karena ini tidak full luasnya di posisi kanan, maka 0,5 dikurangi luasnya 0,73 ya. Jadi dikurangi luas yang di sini dari 0 sampai ini. Jadi luasnya yang kanan ini sama dengan 0,5 dikurangi 0,2673 sama dengan 0,2327. Nah, ini luasnya. Gitu ya. Untuk selanjutnya, rumus distribusi normal baku, kita ada rumus cara mencari nanti data per kelompok atau soal cerita ya. 0 ya, Z. X di sini data ke I dari suatu kelompok data, biasanya ditentukan data yang keberapa ya. Kalau X aksen atau X.2 di sini rata-rata. S di sini adalah simpangan baku. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Misalkan ada soal berdasarkan data kependudukan, usia harapan hidup penduduk di suatu wilayah berdistribusi normal dengan rata-rata 44,8 tahun dan simpangan bakunya 11,3 tahun. Jika jumlah penduduk mencapai 110 orang, ya, tentukan perkiraan jumlah penduduk yang mempunyai nilai harapan hidup dengan usia A di atas 60 tahun, B di atas 40 tahun, C di antara 45 dan 65, D di antara 55 dan 60 tahun. Ya. Catatan, skor Z yang didapatkan dari hasil perhitungan dibulatkan sampai 2 angka desimal. Cara menyelesaikannya gimana? Ya. Kita tentukan yang pertama rumusnya, kita ingat ya. 0 sama dengan X ya, dikurangi rata-rata dibagi simpangan baku. Sedangkan kita ketahui di soal rata-ratanya sudah kita tentukan, sudah diketahui di soal yaitu 44,8, simpangan bakunya 11,3, jumlah semua orang di dalam penduduk di situ ada 110. Maka permintaan yang pertama di atas 60 tahun berarti ya 60 lebih ya. Jadi di sini rumusnya langsung kita ganti karena di sini sama dengan di sini. Maka di sini kalau lebih maka lebih dari sama dengan ya. 0 lebih dari sama dengan X dikurangi rata-rata dibagi simpangan. X-nya di sini karena di sini permintaannya adalah 60, maka di sini 60 ya. 60 tahun berarti di sini 60 dikurangi rata-rata 44,8, setelah itu bagi 11,3 didapatkan 0,135. 0,135 kita gambarkan pakai kurva yang tadi ya. Ternyata ada di sebelah positif, di sebelah kanan. Dan ini yang diminta lebih dari, berarti posisinya yang ke kanan. Nah, ini ya. Kita cari pakai tabel 1,35, 0,1,35 itu berapa ya? 1,35 berarti yang ini. 0,411 ya. 0,3 ini kan kita cari tarik lurus 5-nya ya, ini berarti 0,4115 ya. 0,4115. Setelah itu kita ketahui bahwa luas kurva di sini separuhnya ini adalah 0,5 dan yang kita cari yaitu lebih dari ini, berarti posisi yang ke kanan. Berarti 0,5 dikurangi dengan 0,4115. Nah, ini. Jadi setelah itu didapatkan 0,5 dikurangi 0,4115 didapatkan 0,0885. Lah, yang ditanya di sini yang usianya di atas 60 tahun dengan jumlah secara keseluruhan itu 110. Maka langsung dikalikan ya, 0,0885 kita kali 100 orang. Karena secara keseluruhan itu 110 orang maksudnya ya. Didapatkan data 9,735. Kita bulatkan 9,735 yaitu 10. Berarti yang di atas usia 60 itu ada 10 orang ya. Untuk yang selanjutnya yang diminta di atas 40 tahun. Caranya sama seperti tadi ya. 0 lebih dari sama dengan X dikurangi X rata-rata dibagi simpangan baku. Kita masukkan di sini 40 ya, yang ini
dikurangi 44,8 dibagi 11,3 didapatkan data minus 0,42. Karena minus berarti di sini posisinya ada di sebelah kiri. Nah, kita ketahui pertanyaannya di atas 60. Kalau di atas berarti ke arah kanan, ke arah yang lebih positif. Berarti separuhnya di sini ya. Separuhnya dari 0 dari 0 ini adalah 0,5 luasnya. Yang sebelah kiri ini kita cari pakai tabel ya. 0,42 kita cari pakai tabel ya. 0,42 ini 0,1628 ya. Ini ada kekeliruan cara penulisan ya. Ini sebenarnya bukan 0,1,35 tapi 0,42. 0 minus 0,42 ya. Sama dengan 0,1628. Ini yang tadi ya. Ini. Setelah itu kita ketahui bahwa luas separuh yang ini 0,5, maka kita jumlahkan dengan luasnya yang ada di samping ini ya. Yaitu luasnya yang ada di samping yaitu 0,1628 yang ini ditambah 0,5. Luasnya yang separuh yang ini ya. Kita ketahui bahwa luas separuh itu 0,5, yang di samping ini juga 0,5. Cuma karena di sini dibatasi sampai minus 0,42 yaitu luasnya 0,1628, maka kita jumlahkan dengan 0,5. Dijumlahkan didapat 0,6628 dikalikan dengan 100 langsung ya. Caranya sama dengan yang tadi, didapatkan 71,908. Maka kita bulatkan menjadi 72. Berarti di sini orang yang usia di atas 40 tahun itu ada 72 orang. Ini yang B. Bagaimana kalau yang C? Yang C ini antara ya. Kita ingat rumusnya ya, 0 ya ini. Nah, kalau antara berarti ada Z1 dan Z2. Ya. Z1-nya kita masukkan, ya ini 45 Z1 ya. 45 dikurangi 44, caranya sama dengan yang tadi, didapatkan 0,02. Z yang kedua 65 kita masukkan ke rumus, 65 dikurangi rata-rata dibagi simpanan baku, didapatkan 1,79. Maka kita buatkan gambarnya, perkiraannya seperti ini ya, kurvanya seperti ini. 0,02 ini ada di sini di sebelah kiri, yang lebih besar itu ada di sebelah kanan ya, lebih besar lagi yaitu 1,79. Nah, setelah itu kita tentukan ternyata yang diminta itu yang diarsir di sini antara ya. Kalau yang diarsir di sini berarti kita tentukan dulu 0,02 pakai tabel ya. Caranya sama seperti tadi, didapatkan 0,0080, 01,79 didapatkan 0,4633. Maka karena yang dicari ini antara, yang diarsir di sini berarti nilai yang lebih besar itu dikurangi nilai yang lebih kecil ya. Nilai yang lebih besar di sini ya. Karena ini yang lebih besar, maka dikurangi dengan yang lebih kecil yang ini ya. Didapatkan 0,4553. Setelah itu kita kalikan dengan 110 orang ya. Yaitu 50,083 kita bulatkan menjadi 50 orang. Berarti orang yang usia 45 sampai 65 tahun itu ada 50 orang. Itu yang C. Bagaimana kalau yang D? Yang D itu sama dengan yang C caranya ya. Ada Z1, ada Z2. Z1 55, Z2-nya 60, kita masukkan ke rumus, didapatkan 0,90, di sini 1,35 sama dengan caranya di sini. Kita cari pakai tabel, didapatkan data ini 0,3 ya, 0,80 didapatkan 0,3159. 1,35 sama dengan 0,4115 ya, kita cari pakai tabel. Karena di sini antara seperti yang tadi itu ya. Jadi nilai yang lebih besar dikurangi yang lebih kecil ya. Nilainya yang besar ini kan 0,4115 dikurangi 0,3159. Nah, setelah itu kita kalikan dengan 110, didapatkan data yaitu nilai 10,516, kita bulatkan menjadi 11. Berarti ada 11 orang yang usianya 55 sampai 60 tahun. Setelah itu ada latihan soal buat Anda ya. Yang pertama, tentukan nilai Z pada antara Z minus 1,72 dan Z 1,75. Cari pakai tabel, caranya seperti tadi ya, biar Anda tidak bingung, pakai bantuan kurva ya. Di sini posisi negatif, di sini posisi positif, dan yang B 0 kurang dari sama dengan 1,32, yang Z yang C di sini 0 lebih dari minus 3,73. Nah, yang kedua caranya sama dengan yang barusan yang kita bahas ya. Caranya sama ya. Ada jumlah orang ya. Di atas 70 tahun, di antara 40 dan 70 tahun.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.